Selamat datang di Kamojang, tempat di mana bumi seolah bernapas. Perjalanan menuju selatan Bandung bukan sekedar mencari udara dingin. Di balik kabut yang menyelimuti perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut ini, tersimpan sebuah rahasia besar. Sebuah kekuatan energi yang telah berdetak selama puluhan tahun, namun seringkali tak terdengar. Di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, alam dan teknologi berkolaborasi dalam sebuah simfoni yang kita sebut energi terbarukan. Kami mempersembahkan kisah perjalanan kami selama di tanah Kamojang. Perjalanan hari pertama ini kami mulai dengan berkumpul di kampus untuk menuju tujuan kami yang pertama, yaitu Pusat Konservasi Elang di Kamojang. Perjalanan ini memakan kurang lebih 4 jam dengan jarak kurang lebih 200 km dari kampus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raita Manggegar dari Teknik Perminyakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfenudo Ansari dari Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Giver Timothy Batiploy dari Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Clara Angelika dari Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Harsyano Falsifa Farisi, saya dari Teknik Perminyakan. Perkenalkan, nama saya Tengku Farah Altafa Hamid dari Teknik Pertambangan. Pusat Konservasi Elang Kamojang adalah pusat rehabilitasi elang hasil kerjasama antara PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat. Pusat Konservasi Elang Kamojang terletak di kawasan Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Inisiatif ini muncul dari keprihatinan atas tingginya angka pemburuan liar dan perdagangan elang, serta menyusutnya habitat asli mereka. Guys, di sini kita akan menyebutkan contoh jenis keberadaan elang-elang yang sering kita temukan di Indonesia. Contohnya di elang Pulau Jawa dan Bali. Contoh yang pertama adalah elang Jawa atau yang biasa disebut juga Javan Hawk Eagle. Yang kedua ada elang hitam atau yang biasa juga disebut Black Eagle. Yang ketiga ada elang brontok atau Changeable Hawk Eagle. Untuk yang selanjutnya itu ada elang ular bawean atau bawean serpent eagle. Yang selanjutnya itu ada elang ular bido atau crested serpent eagle. Selanjutnya itu ada alap siap kawah atau peregrine falcon. Oke, selanjutnya itu ada elang alap pipon atau bisa disebut dengan Japan Sparrowhawk. Selanjutnya ada elang kelabu yang bisa disebut juga dengan Grey Faced Buzzard. Yang ketiga itu ada elang Setiawel yang bisa disebut dengan Botted Eagle. Yo, selamat siang. Kami dari kelompok 6. Kita ada di mana nih, Men? Gimana, Men? Di pusat Konservasi Elang, ya. Elang apa sih yang paling susah untuk dirawat dan paling mudah untuk dirawat? Karena kan di sini udah banyak banget ya jenis elang yang udah dirawat sama kakaknya juga mungkin. Jadi kalau yang paling sulit atau yang paling mudah sebenarnya semua rata-rata hampir sama sih. Perawatannya hampir sama. Cuman memang mungkin lebih ke proses perjodohan yang sekarang lagi kita upayakan. Itu memang yang paling sulit ada elang Jawa. Karena memang hewannya monogami, satu pasangan seumur hidup. Jadi treatmentnya lumayan susah dan ketika datang ke sini rata-rata udah di fase dewasa. Nggak bisa ditanyain sebelumnya udah punya pasangan atau belum. Jadi bisa dicobain satu-satu. Bener jujur ya sih. Iya. Jujur ya sih. Gak bakal jawab juga sih ya. Makanya Jawab. Kita juga gak bisa tahu. dicobain satu-satu jadinya. Oh mungkin sama betina yang ini malah nggak mau ganti. Oh berarti gak mau berarti dia udah punya pasangan sebelumnya kan? Ya, kemungkinan. Atau Udah memang punya nggak cocok. pasangan atau gak cocok? Iya betul. Kalau yang lain sebenarnya rata-rata sama sih. Tapi elang Jawa tuh pemilih ya? Pemilih dan setia. Kuncinya. Setelah hari yang panjang, akhirnya selesai juga, dan kami pun tiba di tempat untuk beristirahat. Halo, perkenalkan nama saya Raita Manggegar Gunawan dari Teknik Perminyakan.
Nama saya Tengku Farel Tafahamid dari Teknik Pertambangan. Nama saya Clara Angelika dari Teknik Geologi. Nama saya Gifor Timothy Patipirohi dari Teknik Pertambangan. Saya Muhammad Alfian dari Teknik Pertambangan. Saya Harseno Falsifa Farisi, saya dari Teknik Perminyakan. Akhirnya, hari yang kami tunggu pun tiba. Kami mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi PT Pertamina Geothermal Energy di area Kamojang. Pertamina Geothermal Energy merupakan unit operasional dari anak perusahaan Pertamina yang berfokus pada eksplorasi, eksploitasi, dan produksi energi panas bumi. PT Pertamina Geothermal Energy terletak di kawasan pegunungan sekitar 40 km tenggara kota Bandung. Tepatnya di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Halo guys, sekarang kita lagi berada di Pertamina Geothermal Energy yang berada di Kamojang. Hai. Mana sih Arsya? Baik, sekarang saya akan menjelaskan dengan proses pergerakan kawah bumi yang ada di sini. Yang pertama itu ada tabrakan antara lempeng benua dengan lempeng samudra atau konvergen yang menghasilkan lava asam, dominan asam. Selanjutnya itu ada zona rekahan. Di sini dua lempeng saling merekah atau divergen yang membuat lavanya itu dominan basah. Lalu di sini juga ada hotspot. Hotspot itu adalah tempat lava terus-menerus mengeluarkan lavanya. Sampai sekarang belum diketahui mengapa adanya hotspot itu di titik tertentu. Contohnya itu biasanya di sini-sini ini ada gunung-gunung kecil atau yang berbentuknya itu seperti tameng dikarenakan ada tekanan dari laut. Berbeda dengan tabrakan dengan samudra dengan benua yang membuat gunung-gunungnya itu dominan luncing-luncing. Alur kerja PLTP Kamojang dimulai dari PT Pertamina Geothermal Energy mengambil uap panas dari perut bumi melalui sumur produksi, lalu membersihkannya di separator agar menjadi uap kering murni. Kemudian, uap dialirkan melalui pipa transmisi menuju fasilitas pembangkit milik PT PLN Indonesian Power. Setelah itu, uap bertekanan tinggi tersebut memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Tegangan listrik dinaikkan melalui trafo untuk disalurkan ke jaringan transmisi PLN ke masyarakat. Dan yang terakhir, sisa uap didinginkan kembali menjadi air dan dimasukkan lagi ke dalam reservoir atau dalam tanah melalui sumur injeksi untuk menjaga keseimbangan alam dan ketersediaan uap di masa depan. Hal inilah yang disebut energi terbarukan. Wisata Kawah Kamojang. Wisata ini merupakan salah satu destinasi wisata alam dan edukasi yang unik di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Kawasan ini bukan sekedar kawah vulkanik biasa, melainkan area geotermal pertama di Indonesia yang dikelola bersama oleh Pertamina dan pemerintah setempat. Guys, kita sudah melewati kawah, guys. Yang itu tuh. Jembatan. Sekarang kita mau menuju. Nih, Lebih sempit lagi nih. sama teman-teman kelompok. Nih. Seru nih. Oke, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 6. Ayo kelihatan dong. Sudah menonton. Semoga memuaskan. Mengenal Kamojang adalah cara kita menghargai bumi. Bahwa di bawah tanah yang kita pijak ada energi yang jujur, bersih, dan berkelanjutan. Dari Kamojang untuk Indonesia, mari kita jaga detak jantung hijau ini tetap menyala. Jantung energi hijau Kamojang.
Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa.